Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa lagi hari ini untuk pembelajaran jarak jauh, pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah. Nah, kalian pahami dan simak baik-baik materi yang Ibu sampaikan lewat video kali ini ya. Jangan lupa siapkan buku catatan kalian, kemudian buku paket kalian, dan juga nanti silahkan kalian catat ayat-ayat Al-Quran yang keluar di video yang Ibu sampaikan hari ini. Semuanya dicatat di buku tulis. Oke, nah kita mulai penjelasannya dari sekarang ya. Ya anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 99 nama-nama baik atau nama-nama yang selalu digunakan oleh kita untuk menyebut dan menyanjung asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nama-nama itu biasanya disebut dengan Asmaul Husna. Nah, kita hari ini akan belajar tentang Asmaul Husna. Oke, yang pertama sebelum kita membahas tentang Asmaul Husna, kita akan membahas tentang iman. Nah, iman secara harfiah berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, iman ini adalah bentuk atau sebuah manifestasi dari cara kita mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semua makhluk yang dibuatnya. Kemudian, tanda-tanda keimanan seseorang itu dapat dilihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri orang tersebut. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Nah, seperti yang kita tahu, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qadha dan qadar. Nah, dari keenam rukun iman tersebut, kita diwajibkan untuk meyakini dengan sepenuh hati bahwa 6 iman tersebut benar-benar ada. Nah, rukun iman tersebut dimulai dengan iman kepada Allah. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah iman kepada Allah, yaitu dari segi nama-nama baik Allah atau yang sering disebut dengan Asmaul Husna. Oke, sekarang kita akan membahas tentang makna Asmaul Husna ya. Kalian siapkan buku catatan kalian. Nah, ini Asmaul Husna memiliki arti yang sangat sederhana, yaitu nama-nama Allah yang baik. Asma artinya nama, Husna artinya baik. Jadi, Asmaul Husna berarti adalah nama-nama yang baik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sesuai dalam firman-Nya, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, mari kita bersama-sama menyimak Quran Surat Al-A'raf ayat 180 berikut ini. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Pada video kali ini, Ibu hanya akan menjelaskan 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Seharusnya ada 99 Asmaul Husna, tapi dalam pertemuan ini kita hanya akan membahas 4. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami', dan yang keempat adalah Al-Basir. Nah, sekarang kita mulai bahas dari yang pertama, yaitu Al-Alim. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Jadi, kalau kalian merasa sedang sendirian kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, jangan mengira Allah itu tidak tahu, karena sebenarnya Allah itu mengetahui semua yang kita kerjakan, baik itu yang ada di dalam hati ataupun yang ada di luar hati, yang dilihat oleh manusia ataupun yang tidak terlihat oleh manusia. Nah, itu termasuk dalam sifatnya Allah, yaitu Al-Alim. Nah, di bawah ini adalah ayat yang menjelaskan tentang asma Allah Al-Alim. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Selanjutnya, Asmaul Husna Allah yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Nah, ini menandakan bahwa Allah itu maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Nah, hal itu seperti yang disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 16 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, asma Allah yang ketiga adalah As-Sami', yang artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di dalam semesta ini. Nah, pendengaran Allah tidak terbatas dan tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal itu sesuai dengan firman Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu sami'un alim. Artinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian yang terakhir adalah Al-Basir, yang artinya maha melihat. Allah itu maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil, dalam keadaan terang maupun gelap. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah. Bahkan sampai hewan-hewan ataupun semua makhluk yang ada di inti bumi atau semua makhluk yang ada di luar bumi, di seluruh galaksi, Allah itu mengetahuinya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam yang sudah dijelaskan, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Itu tadi adalah 4 asma Allah. Nah, kemudian hikmah beriman kepada Allah adalah satu, kita akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Dan yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi dengan kerugian. Jadi, manfaat dari beriman kepada Allah adalah hati kita akan tentram bahwa semua yang kita kerjakan, semua kehidupan kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, itu tadi adalah video pembelajaran tentang iman kepada Allah yang Ibu sudah sampaikan. Walaupun hanya video singkat, Ibu harap kalian dapat memahami dengan sebaik-baiknya pemahaman. Nah, untuk tugas minggu ini adalah kalian cukup mencatat ayat-ayat Al-Quran yang ada yang muncul di video yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Cukup dicatat, ingat cukup dicatat, tidak perlu dikumpulkan. Tapi nanti sewaktu-waktu Ibu bisa meminta buku catatan kalian untuk dinilai. Jadi tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mengerjakan tugas hari ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya, kalau dari kalian masih ada yang tidak dipahami mengenai materi kali ini, kalian bisa WA ke nomor Bu Ella. Nah, kapanpun WA kalian, Ibu insya Allah akan membalasnya. Nah, itu untuk pertemuan kali ini. Sekian dari Ibu. Pesan dari Ibu adalah jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, kemudian juga jaga imun, jaga iman, dan juga jaga hati. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga ilmu yang sedang kita cari selama ini bisa bermanfaat nanti di kehidupan yang akan datang. Nah, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.